Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merendelia dengan NIM O1A1201177. Saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Yang pertama, pencernaan secara umum. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multisel, sel, dan tingkat subsel, biasanya pada hewan. Yang kedua, proses yang terjadi di masing-masing pencernaan. Proses pencernaan makanan melalui mekanisme yang cukup panjang. Pada mulut terjadi pencernaan makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi menggunakan gigi dan enzim ptyalin. Selanjutnya, makanan didorong ke dalam lambung melalui kerongkongan. Pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas beberapa organ kelenjar aksesoris yang saling terhubung. Sistem ini terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang ketiga, enzim yang terlihat di setiap organ pencernaan. Berikut beberapa macam enzim pencernaan yang ada di tubuh. Yang pertama, amilase, yang kedua, protase, yang ketiga, lipase, yang keempat, maltase, yang kelima, laktase, yang keenam, sukrase. Segala makanan yang Anda konsumsi akan dicerna oleh berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan tersebut memiliki peran penting dalam proses pengolahan makanan serta menyerap nutrisi pada tubuh. Yang keempat, penyakit yang terkait enzim pencernaan dan penyebab. Penyakit yang menyebabkan gangguan enzim pencernaan yaitu gangguan metabolik, penyakit Gaucher, dan gangguan pankreas kronis. Masih ada kronis lainnya yang dapat menimbulkan gangguan pada enzim pencernaan yaitu radang pankreas, kanker pankreas, penyakit Crohn, cystic fibrosis, serta gangguan pemulihan pasca operasi pankreas. Dan cara mengatasinya adalah untuk membantu proses pencernaan pada organ yang memiliki gangguan enzim pencernaan tersebut ada berupa enzim pencernaan tambahan. Obat ini dapat digunakan saat pankreas tidak dapat memproduksi enzim pencernaan dengan baik. Enzim pencernaan tambahan biasanya didapatkan melalui resep dokter atau beberapa suplemen yang dijual bebas. Yang kelima, prinsip penyakit tersebut menyebabkan kita sakit apa? Beragam penyakit akibat kekurangan enzim menggunakan metabolisme akibat kekurangan enzim jenisnya beragam. Salah satunya adalah gangguan metabolisme yang bersifat keturunan. Penderita gangguan ini umumnya mengalami gejala berupa penurunan nafsu makan, muntah, sakit kuning, berat badan kurang, sakit perut, kelelahan, pertumbuhan terlambat, kejang-kejang, hingga koma. Yang keenam, obat untuk mengatasi dan cara kerjanya. Obat yang dapat mengatasi yaitu obat digestan. Obat digestan adalah obat yang berisi kombinasi dari beberapa jenis enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protase. Obat ini digunakan untuk membantu tubuh mencerna makanan ketika pankreas tidak bisa mengatasi enzim pencernaan yang cukup. Golongan obat adalah golongan bebas. Kategori suplemen enzim pencernaan manfaat membantu tubuh untuk mencerna makanan kombinasi oleh orang dewasa dan anak-anak. Obat ini bisa juga digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Dosis dan aturan pakai obat digestan. Dosis penggunaan obat digestan dapat berbeda tergantung dari merek obat, bentuk obat, dan kandungan di dalamnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.